Meyakini wujud malaikat termasuk dalam kategori ma'ulima minad dini bid-darurah, termasuk ijma' maklum daruri yang ulama sepakat siapapun yang mengingkari wujudnya maka dia kafir karena mengingkari Quran. Begitu. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan. Wajib atas kita semuanya untuk beriman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Malaikat itu jamak, mufradnya malak. Maka kadang-kadang kita salah mengartikan kan, para malaikat. Loh, malaikat itu sudah para. Ya, malaikat itu jamak, mufradnya namanya malak. Ya, ini sesuatu hal yang sebenarnya salah, tapi jadi biasa kita menyebutnya para malaikat. Ya, sebenarnya kalau mufrad tunggal ya cuman malak, tapi nggak enak ngomong malak. Malak Jibril berkata, malak Jibril nggak enak kan? Ya, yang enak malaikat, padahal malaikat itu banyak, jamak malaikat itu. Wajib kita imani uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', dia memiliki sayap. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Maksudnya sayap 2 itu kanan 2, kiri 2. Sayap 3 itu kanan 3, kiri 3. Ruba' itu kanan 4, kiri 4, maksudnya begitu. Bukan kok kalau 3 gimana sayapnya, yang 1 di mana? Gak enak kan? Gak bisa makanya para ulama menegaskan bahwa yang disebut dengan matna wa thulatha wa ruba' itu adalah satu bagian 2, satu bagian lagi 2, itu sayapnya 2. Ini ayatnya di dalam surat Fatir ayat 1 itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Itu dalilnya. Jadi kita harus mengimani meskipun kita tidak pernah melihat bentuk malaikat itu seperti apa, tetapi dia memiliki sayap. Sayapnya minimal 2, ada 3, ada 4, ada yang tidak, ada yang banyak sekali. Makanya di dalam ayat ini ditambah yazidu fi khalqi ma yasha. Allah menambahi di dalam penciptaan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa malaikat Jibril itu sayapnya ada 600 sayap. Dalam tafsir At-Tabari, malaikat Jibril memiliki 600 sayap karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu annahu ra'a Jibrila lailatal mi'raji wa lahu 600 janahin. Dia memiliki 600 sayap. Di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Baydawi, itu semua disebutkan seperti itu. Apakah kemudian tidak bertentangan dengan ini? Enggak. Kenapa? Karena Allah mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi tidak dibatasi hanya 4 maksimal, tidak, tetapi Allah menciptakan sayap-sayap malaikat itu ada yang lebih dari itu. Bahkan Jibril memiliki tadi berapa? 600.000 sayap. Kok bisa beda-beda? Ya, sayapnya kenapa beda-beda? Beda-bedanya tersebut bitafawuti ma lahum minal maratibi, karena perbedaan derajat di antara mereka. Satu malaikat dengan malaikat lain kelasnya beda, itu yang menunjukkan adalah sayapnya. Bagaimana wujud hakikatnya? Nggak ada yang tahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita malaikat itu, informasinya tidak masalah informasi wujudnya, tapi wadhaifuhum wa a'maluhum, itu yang diinformasikan. Kebiasaan-kebiasaan malaikat, sifat-sifatnya saja. Contoh misalnya malaikat suka membaca tasbih dan membaca tahmid. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak misalnya. Itu diinformasikan karena memang malaikat itu membaca tasbih, tahmid. Nggak ada yang tahu hakikatnya. Malaikat bisa tamatsul. Tamatsul itu apa? Menyerupai.
Jibril alaihissalam pernah menyerupai seseorang. Di dalam hadis sahih Muslim yang terkenal dengan hadis Jibril, Jibril datang, ya, kemudian dia meletakkan dua lututnya nempel dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Ahbirni mal iman." Informasikan kepadaku apa iman itu. Itu posisinya Jibril menyerupai seseorang yang syadidu bayadis saubi, yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada asar sedikit pun dari dia bekas safar, tidak ada. Itu tamassul. Ada sahabat yang wajahnya pernah ditamasuli atau diserupai oleh Jibril. Siapa namanya? Dihyah al-Kalbi. Maka Dihyah al-Kalbi itu konon sahabat Nabi yang ganteng sekali, istrinya banyak. Makanya ketika dia masuk Islam, Rasul mengatakan, hadis ini sahih, Nabi mengatakan, amsik arba'an fafarik sairahunna, ambil 4 saja, yang lainnya ceraikan. Karena memang ini adalah orang terhormat, hartanya banyak, maka dia kemudian istrinya juga banyak. Zaman jahiliyah disuruh 4, yang lain disuruh menceraikan. Nah, malaikat Jibril suatu hari tamassul menyerupai Dihyah al-Kalb. Itu namanya malaikat memang memiliki wadhifah, memiliki keistimewaan, dia bisa tamassul. Tapi yang diserupai itu adalah orang-orang baik. Seperti ketika Jibril ketika hendak meniupkan ruh ke dalam perut Maryam, itu kan tamassul sebagai seorang laki-laki kan, enggak kemudian nampak langsung, enggak kan, seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat menerima wahyu di Gua Hira juga tamassul Jibrilnya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengen pergi ke Ka'bah, ini diceritakan di dalam banyak kitab sirah ya. Ketika ada juga di dalam hadis Sahih Bukhari, beliau setelah menerima wahyu itu kan vakum wahyu, lalu beliau kemudian pada suatu hari pengen berangkat ke Ka'bah. Ketika mendongakkan kepalanya ke atas, dilihat Jibril sedang di atas, bainas sama wal ardh. Tapi bukan wujud aslinya. Rasulullah itu melihat wujud asli Jibril itu pada saat Mi'raj. Gitu. Jadi ini adalah salah satu daripada sifat malaikat yang digambarkan oleh Al-Quran adalah uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Dia memiliki sayap, bukan burung, tapi bukan kelelawar, bukan apa, tidak ada yang tahu hakikatnya. Gitu. Wa annahum ibadun mukramun la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya malaikat itu adalah ibadun mukramun. Quran yang mengatakan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Allah memiliki ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Dari redaksi ibadun mukramun bahwa malaikat ini adalah hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah apapun yang ia perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dari sinilah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa malaikat itu maksum, ismatul malaikah. Tapi beda pendapat ya dari redaksi ini, sebab ini merupakan tafsir Quran yang sifatnya dhanni. Lah iya, jelas hamba Allah yang dimuliakan tidak berbuat maksiat, berarti malaikat maksum. Malaikat tidak punya salah, nggak punya dosa, nggak mengerjakan dosa. Kemudian ada yang protes, terus Harut wa Marut bagaimana? Ya, Harut wa Marut itu kan dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji masyarakat Babylon kan. Lalu kemudian dia mengajarkan sihir kepada
kaumnya, ya, mengajarkan sihir. Yu'allimuna syihr, yang mengajarkan sihir kepada kaumnya. Kalau kita berpendapat bahwa, meyakini bahwa malaikat itu tidak berbuat durhaka, nggak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Harut wa Marut datang itu pun atas perintah Allah, ya, disuruh Allah untuk menjelaskan tentang sihir. Maka ada yang mengatakan Harut itu ya seperti kita ketika menjelaskan tentang riba, menjelaskan tentang masalah zina, menjelaskan tentang masalah kemusyrikan, itu kan hal-hal buruk dijelaskan supaya orang tahu dan dia menjauhi. Makanya dia mengatakan innama nahnu fitnah wala fala takfur, sesungguhnya kami adalah fitnah dan kalian jangan kufur. Ketika mengajarkan begitu, kami itu fitnah, Anda jangan kufur. Harut wa Marut. Nah, itu. Jadi tarjih Muhammadiyah, karena memang di dalam Quran menjelaskan malaikat itu mukramun, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat bukan anak Allah. Malaikat itu bukan putra Allah. Kenapa? Orang jahiliyah meyakini bahwa Manata itu adalah putranya Allah atau putrinya Allah, berhala itu. Maka mereka kafir. Maka di sini di dalam Quran dikatakan wa qalu takhadar rahman walada, mereka berkata Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah dari memiliki anak. Bal ibadun mukramun, namun mereka malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan. Ini yang harus kemudian kita yakini. Kenapa? Sebenarnya gampang kok Pak. Di dalam beriman itu, apapun yang diinformasikan oleh Al-Quran wajib kita imani 100%. Ya, bentuknya apa malaikat? Ya nggak tahu, Allah nggak kasih informasi. Segala hal yang tidak diinformasi, hal yang sifatnya gaib, Allah tidak kasih informasi. Kita itu jangan terlalu dalam-dalam membahasnya, bisa terpleset. Ruh misalnya, itu kan kita dikasih informasi sedikit tentang ruh. Makanya kita jangan kemudian terlalu dalam membahas masalah ruh. Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya terlalu simpel. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diinformasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imani, itu kewajiban kita, itu begitu. Makanya dalam konteks malaikat, kita disuruh mengimani wujudnya malaikat. Apakah malaikat itu termasuk ajsamun nuraniyah, jisim nur? Wallahu ta'ala alam. Nggak ada informasi di dalam Al-Quran tentang itu. Ya, meskipun ada yang mengatakan bahwa malaikat itu merupakan jisim atau ajsamun nuraniyah, ada yang mengatakan hawaiyah dan sebagainya. Itu kan karena mereka berpikir bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya, manusia tercipta dari tanah, setan atau jin tercipta dari bulat-bulat api. Itu informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tapi wujudnya itu loh, nggak ada yang tahu hakikatnya. Para sahabat ketika menyaksikan malaikat yang wujudnya manusia, tadi tamasul. Pada saat perang Badar misalnya, banyak itu sahabat yang menyaksikan malaikat. Tapi tamasul. Begitu. Oke. Wala ya'kuluna wala yashrabun, mereka tidak makan dan juga tidak minum. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena malaikat itu namanya hamba Allah yang berbeda dengan manusia, yang butuh makan dan butuh minum. Mereka tidak memiliki syahwat, mereka tidak dzukur, bukan laki-laki dan juga tidak perempuan. Malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak berjenis kelamin. Lu kok bisa? Quran tidak menjelaskan masalah itu. Di Muhammadiyah, di tarjih ini, di buku ini, itu kita selalu diomongkan apa saja yang tidak dijelaskan oleh syariat kepada kita tentang malaikat, sudah diem, nggak usah bahas terlalu dalam.
Kenapa? Otak kita terbatas, saudara. Otak kita, akal kita ini terbatas. Akal kita ini hanya bisa bekerja kalau kita mendapat apa? Informasi. Informasi terkait masalah surga, neraka, alam gaib, malakut dan sebagainya ada di langit, arasy, kursi, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Itu yang kemudian menjadikan kita selamat insyaallah. Wala yatazawwajuna wala yanamun, mereka tidak menikah dan juga tidak tidur. Yusabbihuna al-laila wan-nahara wala yafturun, mereka membaca tasbih siang dan malam dan tidak pernah kendor. Mereka selalu membaca tasbih. Tadi ayat-ayatnya sudah saya bacakan, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 30. Di dalam tarjih ini juga ada ayatnya, sudah disampaikan dengan sangat jelas ini. Sebentar. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, surat Al-Anbiya. Tadi kalau yang kemudian malaikat itu tidak menikah, dalilnya adalah surat Hud ayat 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan malaikat tidak menjamah hidangan, yang memandang aneh dan merasa takut, berkatalah malaikat, jangan kamu takut, inna ursilna ila qaumi Lut. Mereka ketika dihidangkan makanan, mereka tidak menjamahnya karena malaikat itu memang tidak makan dan tidak minum, dan tidak ada riwayat meskipun Rasulullah itu sering ketemu dengan malaikat yang tamassul, mereka makan, itu tidak ada. Maka mereka ini tidak makan dan tidak tidur. Mereka membaca tasbih siang malam, tidak pernah kendor. Gitu. Semua malaikat membaca tasbih siang malam dan tidak pernah kendor. Wali wahidin minhum maqamun ma'lum, dan masing-masing daripada mereka memiliki kedudukan dan tugas yang jelas. Masing-masing daripada malaikat itu memiliki tugas yang jelas. Ada tugas masing-masing. Ada yang hamalatul arsy, ada malaikat yang bagian mikul arasy, ada malaikat yang bagian untuk menurunkan wahyu, ada malaikat yang bagian mencabut nyawa. Malaikat mencabut nyawa namanya siapa? Ya, kata Israel itu, Pak, itu tidak sahih. Di dalam Quran disebutkan dengan kata malakul maut. Terus dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, malakul maut. Ada riwayat yang mengatakan namanya Israel, itu tidak sahih. Gitu ya. Tapi ya, sebenarnya malaikat penjaga neraka itu siapa? Malik kan yang terkenal kan. Penyebutan Malik itu tidak sahih namanya loh ya, tapi penjaga nerakanya sahih. Yang sahih itu malaikat Zabaniyah. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan dengan sebutan Zabaniyah. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau antum mau nyebut Israel kan. Tapi kalau saya lebih suka menyebut dengan redaksi yang sahih, malakul maut, malaikat maut saja. Jadi, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidak ada dari kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan tertentu. Malaikat memiliki tugas. Ada yang hamalatul arsy, malaikat yang memanggul arsy. Tugasnya yang memanggul arsy. Ada yang malaikat menurunkan hujan, memberi rezeki namanya Mikail, menurunkan wahyu namanya Jibril. Ya. Jadi masing-masing memiliki tugas. Tugas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah melaksanakan tugas, misalnya sekarang Jibril, kan wahyu tidak mungkin turun lagi. Kalau ada orang meyakini dan dia berkata saya bertemu Jibril, berarti dia meyakini menjadi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafir. Ya, itu harus ngomong kafir, memang kafir kok. Jangan karena gara-gara ngomong saya kafir lalu disebut khawarij.
karena memang ini termasuk bagian yang tidak boleh ada celah. Maka kemarin ada itu di YouTube, saya sempat lihat ada orang mengatakan Rocky Gerung itu Rasulullah. Ini kan somplak otaknya sebenarnya, ya. Utusan Allah, para profesor utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapatnya? Ya. Jangan berlebihan. Gulat itu namanya. Ya. Biasa saja. Jangan pernah meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak boleh, kafir. Kalau itu dibuka peluangnya, maka akan ada orang ngaku nabi. Jibril tugasnya apa? Kembali ke tugas awal. Nahnu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nganggur dong Jibril? Enggak. Mereka selalu membaca tasbih siang malam yang tidak pernah berhenti. Maka di sini kemudian faminhum hamalatul arsy, di antara mereka ada malaikat pemikul arasy. Ya. Malaikat yang tugasnya memikul wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ya, dan pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas mereka. Hamalatul arsy, jumlahnya ada 8. Gak usah dibayangkan, informasi tentang aras juga kita sedikit sekali. Lalu jangan kemudian antum visualisasi berarti aras modelnya kayak andu dipikul 8 gitu, jangan. Gak ada informasi, dan yang kita tahu bahwa malaikat pemikul aras itu jumlahnya 8. Informasi dari mana? Dari Al-Quran surat Al-Haqqah. Ayat berapa Al-Haqqahnya itu? Ayat 17. Juz berapa? 29 ya. Juz setelah surat Nuh, setelah surat Nuh itu surat Al-Haqqah. Ya. Jumlahnya ada 8. Mereka memanggul arsy. Konon mereka adalah malaikat-malaikat utama, malaikat-malaikat yang mulia. Hamalatul arsy. Pak, coba bayangkan, Nabi pernah mengatakan kedudukan alam raya, ya, kalau dibandingkan dengan kursi, alam raya itu seperti cincin, ya, sementara kursi itu gedenya seperti padang Sahara. Kalau kursi dibandingkan dengan arsy, ya, kursi itu seperti cincin, ya, kecil, arsy itu seperti padang Sahara. Luar biasa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan itu ada yang manggulnya, namanya malaikat hamalatul arsy. Wa minhum safarah, di antara mereka yang menjadi utusan ke Jibril, seperti Jibril. Jibril itu bukan bahasa Arab, makanya ketika dia kemasukan huruf jar, ya, alamat jarnya pakai fathah. Wa jurra bil fathati malam yang sarif malam yudhaf au yakub ba'da ar-radif, itu kalau alfiyahnya. Jadi Jibril itu termasuk isim ajam, dia bukan bahasa Arab. Ya, kalau ajam berarti ketika dia kemasukan jar, maka dia harus harokatnya dengan fathah, sebab itu isim ghairu munsharif. Manik munsharifnya adalah alamiyah dan ajamiyah. Ya. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan Jibril itu bahasa Ibrani. Jib itu artinya Allah, il, pokoknya Jibr itu namanya hamba, il itu artinya Allah. Pokoknya il itu artinya Allah. Mikail, Israfil, itu seperti itu. Itu kata Ibnu Hajar. Saya sendiri nggak paham bahasa Ibrani itu seperti apa, nggak ngerti. Pokoknya Jibril adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Quran, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, dijunjung dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Surat Abasa itu kan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi mereka Jibril itu disebut dengan malaikat safarah, utusan.
tugasnya menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Quran turun sebagaimana tergambar dalam surat Al-Qadr, turunnya Al-Quran itu kan 2 kali. Al-Imam Asy'udi dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran mengatakan Quran itu turun 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itulah yang terjadi di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Kata anzala itu turunnya daf'atan wahidatan, sekaligus. Lah kalau kemudian yang dimaksud turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu turunnya surat Al-Alaq, ya kan Al-Alaq pas kebetulan 17 Ramadan. Yang surat-surat lain coba ada di bulan Safar, ada di bulan Muharram, ada di bulan Rajab, ada di bulan Syawal. Maka yang dimaksud apa itu namanya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu turunnya sekali. Maka di situ ada Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam, nazala bihi Ruhul Amin, dan dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Jibril itu utusan jelas. Wa Mikaila, dan malaikat Mikail. Malaikat Mikail termasuk malaikat utusan atau safarah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Al-Baqarah ini. Ya. Orang-orang jahiliyah itu benci sama Jibril, suka sama Mikail. Makanya mereka berkata, seandainya ini yang bawa wahyu itu Mikail, pasti kami beriman. Sayang yang bawa Jibril sih, jadi saya nggak mau. Gitu kan. Maka Allah mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, siapapun orang yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, utusan-utusannya, Jibril dan Mikail sama, membenci Jibril, menyayangi Mikail, kufur, membenci Mikail, mencintai Jibril, kufur. Gitu. Islam itu kan begitu. Makanya Islam itu mencintai Isa, mencintai Musa, mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semua rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam. Orang Yahudi itu kafir karena dia mengimani Nabi Musa, mengingkari Nabi Isa, dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi. Orang Nasrani itu kafir sebab dia mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia iman kepada Musa, ia iman kepada Isa, tapi ia tidak iman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu letak kekafirannya. Kita umat Islam tidak boleh misah-misahin para nabi. Ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita harus beriman kepada semua para rasul, beriman. Kita nggak boleh mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa nggak boleh. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi'tsah, suatu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa kitab Taurat diaturkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ya, Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Lau asbaha Musa hayyan fataba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum." Jika seandainya hari ini Musa masih hidup, kalian mengikuti dia dan tidak mengikuti aku, kalian pasti tersesat. Ketika Rasulullah sudah bi'tsah, sudah diutus, tidak ada jalan lain selain mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Tidak ada tawar menawar. Gitu loh. Makanya kalau bapak misalnya, bapak pernah baca nggak Matan Keyakinan Muhammadiyah? Harus, orang Muhammadiyah itu harus baca Matan Keyakinan Muhammadiyah, harus hafal kepribadian Muhammadiyah itu harus hafal. Di situ jelas bahwa Muhammadiyah itu ya apa itu namanya dalam beragama itu kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Ya, itu nomor 1 di dalam matan keyakinan, itu nomor 1. Makanya di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, Muhammadiyah itu kemudian ya hanya merujuk kepada hadis-hadis. Al-Quran jelas ya, Al-Quran jelas. Kalau hadisnya hanya hadis-hadis makbulah, hadis-hadis yang diterima. Hadis yang makbul itu ada 2.
sahih dan hasan. Sahih itu namanya sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, hasan itu namanya hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Ya, tapi sekali lagi saya berkali-kali mengatakan bahwa dalam penetapan hadis itu ya biasalah berbeda pendapat. Apa yang ditetapkan Muhammadiyah sahih kadang tidak disahihkan oleh ulama lain, itu biasa. Antum nggak kemudian harus menjadikan sebagai orang Muhammadiyah kita pegang itu, tetapi tidak kemudian mengatakan bahwa ini satu-satunya, itu enggak. Saya kemarin pernah menjelaskan bahwa hadis tentang masalah baca bismillah di tarjih ini itu pakai dalil kullu amrin fi badan la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ay qalilul barakah. Dikatakan di dalam buku tarjih ini isnaduhu jayyid. Jayyid itu bukan penilaian sanad. Sanad itu cuman sahih, hasan, dhaif. Ada satu lagi namanya maudhu. Maudhu itu bukan hadis menurut para ulama. Gitu. Tapi ada yang mensahihkan. Saya baca itu ada ulama-ulama hadis yang mensahihkan, tapi banyak yang mendhaifkan. Ya, biasa seperti itu. Kalau dikritik kita terbuka, gitu, terbuka. Yang penting kritiknya ilmiah, nggak kemudian jelek-jelekin, maki-maki dan sebagainya. Kita biasa. Kalau kemudian ada yang berbeda, ya biasa, nggak usah kemudian anti kritik. Karena apa? Ini yang ditulis di dalam buku tarjih ini merupakan hal yang paling sahih versinya majelis tarjih. Makanya kadang-kadang Pak, putusan tarjih ini juga dikoreksi oleh tarjih yang lain dan boleh, nggak masalah. Ada putusan tarjih nih, setelah ditinjau oleh majelis tarjih berikutnya, ternyata kok ini nggak cocok sayanya kan? Ya silahkan, tidak masalah, biasa. Wa minhum hafadhah wa minhum katabah. Di antara mereka ada namanya malaikat hafadhah, ya, dan ada namanya malaikat katabah. Hafadhah itu malaikat yang menjaga, yang mengamati. Di dalam Al-Quran ini, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang tinggal bersama kita itu apakah hafadhah ataukah katibin atau katabah, itu para ulama beda-beda. Yang bareng bersama kita ini kan, antum pernah dengar nggak hadis ya, malaikat itu ya ta'aqqabunal malaikah, malaikat itu akan silih berganti pada saat sholat fajar dan sholat asar kan ya. Malaikat malam akan berganti shiftnya pada saat sholat subuh ya. Mereka kemudian setelah orang-orang pada melaksanakan sholat subuh, mereka naik ke atas, mereka laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apa kamu meninggalkan mereka? Oh ya Rob, mereka saya tinggalkan dalam keadaan sholat, dalam keadaan baik dan sebagainya. Ini yang pergi ini malaikat katabah atau malaikat hafadhah? Para ulama itu berbeda pendapat. Kenapa? Di dalam informasinya tidak ada, ya hanya ada malaikat itu. Malaikat yang pergi itu itu malaikat hafadhah, dia ganti sif. Tapi ada mengatakan itu malaikat katabah. Malaikat katabah, kiraman katibin tadi, malaikat pencatat itu, mereka adalah malaikat yang selalu bersama kita. Coba Pak, Bapak pernah nggak dengar atau baca hadis sahih yang menjelaskan kalau kita lagi junub, malaikat tidak berani masuk? Misalnya toh antum lagi junub, kemudian tidur, belum sempat mandi, belum sempat wudu, malaikat kan nggak berani masuk. Itu apakah malaikat katabah? Enggak, malaikat katabah mah tetap nongkrong. Antum enak banget korupsi dalam keadaan junub dong nanti, ya, atau berbuat dosa dalam keadaan junub dong, begitu ya? Enggak, yang keluar itu malaikat rahmah. Seperti contoh dalam hadis, malaikat tidak akan pernah masuk di dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan lonceng misalnya. Itu yang dimaksud malaikat rahmat. Malaikat maut mah berani-berani aja ya. Ya kalau enggak ya orang sakit udah tunggu ada anjing, malaikatnya biar nggak datang. Wong anjingnya sendiri juga mati kok. Jadi nggak urus gitu masalah itu. Saya sukanya ngaji tarjih itu nggak ada pembahasan yang sampai dalam-dalam itu, nggak, karena memang ini Qur'annya begitu, imani saja udah selesai begitu.
Kemudian dalil apa itu namanya, tadi mana sih, Masya Allah. Karena Kitarji itu modelnya ringkasan, baru belakangnya jauh dalilnya itu, jadi bolak-balik. Nah, wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima warada 'anis syar'i. Ini poinnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk mensifati malaikat, memberikan sifat-sifat malaikat kecuali dengan keterangan yang disampaikan oleh syariat. Sahibus syariat itu dua, Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika bersabda tentang sesuatu itu bukan ngarang, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berdasarkan keinginan nafsunya, tetapi yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait malaikat jumlahnya sekian dan sebagainya itu tidak ada, Pak. Kemudian apa namanya, ya pokoknya yang lain-lain lah. Dan yang diterima, yang harus kita imani itu adalah hadis-hadis yang makbulah, apalagi terkait masalah akidah. Hadis-hadis yang diterima, hadis dhaif jangan dipakai untuk perkara ini, berbahaya. Apalagi yang hadisnya kemudian matruk atau mungkar atau kemudian sampai kepada maudhu'. Dhaif yang mu'dol saja kalau bisa dijauhi. Kenapa? Mu'dol itu dhaif, hadis dhaif yang 2 rawi atau 3 rawi jatuh secara berturut-turut, lebih parah dibanding dengan munqati. Itu tidak usah dipakai, ya, kecuali ada syawahidnya seperti itu. Kalau ada syawahidnya dari hadis sahih silahkan, tapi kalau nggak ada tidak usah dipakai. Kalau dalam dirasah hadis itu seperti apa lagi? Ini adalah bab iman, makanya yang dipakai haruslah keterangan-keterangan sahih, ya, yang makbulah. Dan kita jangan sampai memberikan dikit-dikit, wah nanti kalau ada malaikat lewat. Tidak ada malaikat lewat kemudian mengaminkan, kita tidak. Pokoknya yang diinformasikan sama Allah dan Rasulnya saja. Seperti contoh dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Anda sholat berjamaah lalu kemudian Anda tetap berada di tempat sholat, ya kan, maka Anda akan mendapatkan pahala sholat terus menerus selagi tidak hadas. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan dapat istighfarnya malaikat. Itu hadisnya sahih. Persoalannya, kalau kita sudah keluar, sudah pergi dari tempat duduk kita, apa kita dapat apa tidak? Nah, itu persoalannya, ya. Karena redaksi hadisnya adalah ketika Anda masih di tempat salat, gitu. Masya Allah. Istighfarnya malaikat itu luar biasa. Maka jangan sekali-kali mensifati malaikat ini itu, malaikat seperti, kecuali ada dalil syarak yang menjelaskan. Tanbihun, perhatian, ada tanbih, peringatan. Tanbih itu peringatan. Biasanya sesuatu kalau dikasih kata tanbihun itu artinya kita wajib ihtimam, wajib memperhatikan betul, ya. Lam yutallibna Allahu bi an na'lama mahiyatal malaikati bal amarana Allahu bil imani bi wujudihim. Allah tidak menuntut kita, ya, untuk mengetahui mahiyah atau hakikat malaikat. Tidak dituntut, karena memang nggak ada keterangan di dalam hadis, di dalam Quran tidak ada keterangan hakikatnya malaikat itu seperti apa, nggak ada keterangan. Maka Allah tidak menuntut kita, yang dituntut adalah bal amaranallahu bil imani biwujudihim. Namun Allah hanya memerintahkan kita untuk beriman dengan keberadaan malaikat. Itu saja, imani saja malaikat itu. Mengimani malaikat itu termasuk dalam bagian badan dari rukun iman loh, rukun iman 6 loh, ya. Dan itu diterangkan dengan sangat gamblang di akhir surat Al-Baqarah, ya. Apa bunyinya? Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Itu jelas apa yang tertulis di dalam sana itu
adalah semua rukun iman ditambah satu takdir yang tertulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Itu. Kalau Syiah kan beda rukun imannya dengan kita. Mu'tazilah, Syiah itu nggak percaya takdir, Pak. Nggak percaya takdir. Mu'tazilah itu nggak percaya sama takdir. Oke, waqad ra'ahumul anbiya'u fi suratin basyariyah wa ghairiha. Para nabi melihat mereka, para nabi melihat malaikat itu dalam bentuk manusia dan yang lainnya. Ya, para nabi bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seluruh nabi itu pasti bertemu dengan malaikat dan beda-beda wujud penampakannya. Itu tadi yang dijadikan dasar adalah hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qad tawatara khabaru dzalika wa la yumkinuna an nasifa al malaikata illa bima warada 'anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam bi naqlin sahihin wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya. Dan tidak mungkin bagi kita untuk menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang maksum, dengan transmisi yang sahih. Transmisi sahih itu artinya kualitasnya harus sahih. Di Muhammadiyah sudah jelas, bab iman itu tidak boleh pakai hadis dhaif. Bahaya. Ya. Di dalam kitab Dhammul Hawa karangan Ibnu Qayyim Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi, juga diterangkan dalam kitab namanya Talbis Iblis karena Ibnul Jauzi, sebab yang keladi tumbuhnya bid'ah ya karena seperti itu. Ya, wa qad tanawwa'atil bid'ah merajalela itu ya karena seperti orang-orang mudah menukil sesuatu dari riwayat-riwayat yang ghairu sabit, yang tidak sahih. Kemudian digambarkan seakan-akan begini, seakan-akan begitu, seakan-akan begini, seakan-akan begitu, ya sehingga orang itu kemudian berhayal macam-macam. Ya, dulu itu saya baca di dalam kitab tadi Talbis Iblis. Ibnu Mas'ud pernah berkata, nahnu fi zamanin katsiru ulama'uhu wa qalilu khutaba'uhu. Kami berada pada suatu zaman di mana ulamanya banyak dan khutbahnya sedikit, penceramahnya sedikit, yang banyak ulama. Itu masa sahabat jelas. Sahabat itu ulamanya banyak, yang pintar pidato nggak ada. Kenapa? Yang khutbah ya khalifah. Ya, Khalifah Abu Bakar, yang khutbahnya Sayyidina Abu Bakar. Waktu Rasulullah masih hidup ya nggak ada gantian khutbahnya, nggak ada, ya Rasulullah terus-terusan. Nggak kayak kita khotib ngebon dari mana-mana gitu ya, nyari mana-mana. Saya sudah berkali-kali, masjid itu harus mulai mengembangkan dirinya. Masjid itu seidealnya khotibnya nggak manggil dari luar-luar, cukup yang di lingkungan saja. Mau khotib id kayak, mau khotib istisqa kayak, mau khotib apalagi Jumat kayak, nggak usah dari ngambil semana-mana, di lingkungannya saja. Khutbah istisqa misalnya, atau khutbah gerhana. Khutbah gerhana yang paling repot, Pak. Bapak manggil misalnya ustadz terkenal untuk melaksanakan sholat gerhana, pas waktu mau sholat mendung, hujan, nggak kelihatan gerhananya. Akhirnya Pak, kalau dalam tarjihnya Muhammadiyah boleh masih, tapi sebagian daripada para ulama kan mengatakan, wah kalau nggak kelihatan ya nggak sholat. Kalau tarjih Muhammadiyah pakai hitungan hisab masih dilaksanakan. Ya paling enak itu adalah khotib yang ada di lingkungannya. Ini target 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu khutbah para khotib Jumat itu adalah dari lingkungan masing-masing, tidak usah dari mana-mana. Biar saya nganggur juga gak apa-apa. Serius. Jadi gitu kan, saya ngomong berkali-kali ini kenapa tujuannya? Supaya masjid makmur, banyak para ustadznya, kembangkan seperti itu. Baik. Jam berapa sih? Wah, udah masuk isya ya, Masya Allah. Nah, jadi Muhammadiyah sudah memberikan garis ya, Anda jangan neko-neko ngomongin malaikat kecuali khobar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan transmisi, dengan sanad yang sahih. Titik. Jangan main-main terhadap masalah akidah.
Ya, kalau kemudian ada yang mengemukakan dalam kitab ini, kitab itu dan sebagainya, banyak sekali di dalam kitab-kitab cerita tentang malaikat tetapi tidak memiliki dasar yang valid. Ya, inilah yang saya sering bilang, Muhammadiyah itu dalam masalah akidah dan ibadah kencang, longgar dan dinamisnya Muhammadiyah itu di dalam muamalah. Berkemajuannya itu di dalam muamalah. Makanya antum kalau faham Muhammadiyah itu gerakan tajdid, yang maksud tajdid itu apa sih? Dalam bidang akidah dan ibadah kembali kepada Nabi SAW, dalam bidang muamalah berkemajuan, itu tajdid. Orang itu selalu mengatakan Muhammadiyah itu apa itu tajdid berarti harus baru terus inovasi. Enggak. Tajdid itu di dalam matan keyakinan Muhammadiyah dikatakan bahwa yang disebut tajdid adalah Muhammadiyah dalam akidah dan ibadah kembali memurnikan, jauh dari namanya tahayul, bid'ah, khurafat atau hal-hal yang lain sebagainya, kembali ke murni ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan tajdid versi Muhammadiyah. Dan gerakan Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Versi kitanya sekarang berkemajuan, gitu, berkemajuan. Maka apa berkemajuan? Ya, saya rasa begitulah, nggak usah diperpanjang. Ini bahasan-bahasan yang menurut saya Bapak juga sudah sering dengar, hanya saja kita tahu batasan. Oh, Muhammadiyah ternyata untuk hal-hal yang sifatnya gaib begini dalam bidang akidah, kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasinya harus valid, sanadnya harus sahih. Itu dicamkan. Apalagi kok wah ini mungkoti, ini mu'dol, ini mutorik, nggak usah dipakai, mudraj nggak usah dipakai, harus sahih, titik. Cukup ya, kelas ya. Kita tutup dengan afdal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.